Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video kali ini saya mau mencoba membahas soal uji kompetensi keahlian jurusan TKJ untuk paket 2, teman-teman. Di sini sudah saya sediakan soalnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada petunjuknya. Teman-teman lebih paham juga ya. Ada daftar peralatan. Nah, di sini teman-teman harus sediakan. Saya anggap ini sudah disediakan, jadi kita langsung fokus ke soal atau ke tugas. Oke, di sini teman-teman diasumsikan menjadi seorang network system administrator pada sebuah perusahaan penyedia jasa layanan internet atau jasa layanan telekomunikasi. Tugas teman-teman sebagai seorang network administrator, teman-teman diminta untuk merancang, bangun, dan mengkonfigurasi perangkat router supaya bisa sesuai dengan permintaan yang ada di soal ini. Mulai dari teman-teman nyeting IP untuk klien, kemudian nyeting untuk IP WAN, bahkan nanti teman-teman nyeting juga untuk WLAN, dan nanti teman-teman harus menerapkan atau mengkonfigurasi proxy server. Itu teman-teman tugasnya. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Saya anggap teman-teman sudah melakukan ini semua. Jadi kita tinggal fokus ke konfigurasi. Sebelum masuk ke konfigurasi, terakhir di sini kita ada gambaran kerja atau topologi. Topologinya kurang lebih seperti ini. Kemudian saya compare lah, saya buat juga sebuah topologi. Yang mana di topologi yang ini, yang saya buat, ini adalah kondisi yang saya praktekkan. Jadi dari ISP masuk ke switch di port 3, kemudian port 1 switch saya masukkan ke port 1 router A, yang mana nanti router A ini saya gunakan untuk LAN. Nanti yang ke arah klien itu lewat port 2, dan ini menggunakan IP static. Kemudian untuk port 2 di switch itu saya masukkan ke port 1 router W, yang ini nanti digunakan untuk WLAN, yang mana WLAN ini nanti koneksi ke kliennya itu menggunakan DHCP, sehingga laptop akan mendapatkan IP secara otomatis. Dan di sini ada tambahan nih teman-teman. Jadi untuk mempermudah kerja, untuk mempermudah konfigurasi, saya tarik kabel satu lagi di port 4 switch, saya masukkan ke PC yang saya gunakan ini. Jadi tujuannya supaya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita remote, router 1 atau router A dan router B akan terbaca. Jadi lebih mudah teman-teman. Nah, boleh nih topologi seperti ini dipakai ya. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Kemudian kita akan fokus lagi ke soal. Oke, tips untuk teman-teman nih. Kalau mau mengerjakan hal seperti ini, alangkah lebih baiknya soal ini dijadikan checkpoint. Jadi harapannya ketika teman-teman nanti tertib nih ngerjainnya step by step sesuai dengan yang ada di sini, supaya tidak ada yang terlewat. Oke, kita langsung teman-teman kita masuk ke poin A. Di sini kita diminta untuk membangun atau mengkonfigurasi router untuk jaringan lokal atau kabel, berarti ini router A. Oke, kita masuk dulu ke router A. Router A itu saya menggunakan yang RB2011IL karena di sini nggak ada WLAN-nya. Dan untuk router B saya menggunakan yang RB2011 UIAS strip 2HND, ini ada WLAN-nya. Oke, kita masuk dulu ke RB2011IL ya. Kemudian masuk lagi yang ke untuk router B. Oke. Untuk mempermudah teman-teman ketika nanti melakukan remote, kita rubah dulu identitinya teman-teman. Sini ya, sistem identity. Nah, ini kita ganti router A ya. Kemudian untuk yang ini identitinya kita rubah juga menjadi router B. Oke. Sudah. Kemudian kita kembali lagi ke soal tadi. Kita diminta mengkonfigurasi router A atau router yang LAN, itu diminta untuk mengkonfigurasi IP LAN untuk ke klien. IP address.
Oke, tadi interface yang menuju ke arah klien itu saya menggunakan port 2 ya teman-teman. Yang ini, port 2. Port 2, IP-nya yang ini 192.200 plus nomor absen .10.2/24. Di sini saya asumsikan saya menggunakan nomor absen 10 ya teman-teman. 192 kemudian 210 kemudian 10.2/24. Play, oke. Oke, selesai. Berarti untuk yang ini kita sudah selesai ya. Saya tandain. Kemudian kita lanjut ke jaringan internet atau WAN-nya teman-teman. Di sini instruksinya IP internet atau IP WAN sesuaikan dengan network yang diberikan ISP. Oke, kita gunakan aja fitur DHCP client teman-teman ya. Kita config dulu di router A, masuk ke IP DHCP client. Kemudian di klik tambah, arahkan ke header 1 tadi ya teman-teman. Nih sini lihatnya. Jadi dari internet atau dari ISP itu masuknya ke port 1. Router A, router B juga sama, masuknya ke port 1. Oke, sekarang kita udah seperti ini aja. Use peer DNS, use peer NTP, yes. Ini ada foto yes aja ya. Tujuannya supaya gini teman-teman. Nih di IP rootnya langsung, nggak perlu manual. Nih jadi ada. Oke, selesai. Ini untuk router A. Saya tandain dulu teman-teman biar nggak bingung. Sekarang kita setting internet atau WAN di router B. Sama ya langkahnya, masuk ke IP DHCP client, tambah ininya arahkan ke header 1, di yes, apply, oke. Udah bound. Sekarang kita cek IP address, oke udah dapet. Kembali lagi ke soal. Ini untuk gateway-nya juga udah, karena kita udah mengaktifkan IP default route ya. Jadi aman. Oke, selesai. Sekarang kita melakukan konfigurasi jaringan lokal nirkabel. Ini WLAN berarti. Untuk WLAN adanya di router B. Kita geser ke sini. Nah, ini router B yang WLAN. Sebelum kita setting IP address, ada hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu teman-teman, yaitu kita harus mengkonfigurasi WLAN-nya dulu. Masuk ke menu wireless. Nah, di sini WLAN-nya masih nonaktif. Klik kemudian tanda centang ini kita klik atau enable. Nah, udah aktif. Setelah aktif, teman-teman masuk dulu ke menu security profile ke sini. Teman-teman buat profile baru, misalkan password. Namanya bebas ya teman-teman. Kemudian untuk dynamic key-nya, modenya kita pilih dynamic key. Kita aktifkan yang WVA 2 PSK. Nah, masukkan passwordnya misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Kemudian gini teman-teman, kadang ada pertanyaan seperti ini. Karena biasanya secara default ketika kita membuat password ini dia munculnya bukan angka atau bukan huruf ya, tapi bintang. Itu kenapa? Nih, karena kayak gini teman-teman. Di setting, nih biasanya defaultnya itu ini kecentang. Jadi bintang-bintang kayak gini. Nah, nanti kalau hal seperti ini terjadi ketika teman-teman melakukan konfigurasi, teman-teman untuk memunculkan angka atau memunculkan passwordnya, tinggal ke sini ke setting, hide passwordnya ini kita buang checklistnya. Nah, akan muncul. Kalau sudah di apply, kemudian oke. Selanjutnya balik lagi ke WiFi interface di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman double klik yang WLAN 1 ini. Oke. Masuk ke tab wireless, kemudian modenya rubah menjadi AP bridge. Untuk band, teman-teman arahkan jangan ke sini. 2 GHz B/G/N. Untuk keterangan apa maksud ini mungkin nanti dibuat video terpisah ya teman-teman. Frekuensi biarkan saja seperti ini. Nah, SID ini kan nggak ada ketentuan nih dari soalnya. Supaya lebih tertib aja kita gunakan ini aja nih teman-teman. Nomor absen, nama peserta. Dengan 10. Terus nomor 10 plus nama peserta. Sekarang gini, Musni. Untuk security profile-nya, tadi kan kita udah buat ya yang di security profile.
tinggal dipilih nih yang password. Country-nya bisa pilih ke Indonesia. Oke, sudah. Setelah selesai kita apply. Oke, beres teman-teman untuk melakukan setup wirelessnya atau WLAN-nya. Selanjutnya kita akan lanjutkan yang ini, jaringan lokal nirkabel WLAN untuk menambahkan IP-nya. Kita tambahkan, kemudian kita arahkan ke WLAN 1. IP-nya 192 100 plus nomor absen, berarti 100 plus nomor absen tadi 10, 110 titik 20 titik 2 slash 24. Play, oke. Ini sudah. Selanjutnya di sini ada list time. List time itu waktu sewa teman-teman. Jadi setelah 8 jam dia akan rilis lagi. DNS primary-nya minta diarahkan ke 88. Nah, untuk mengkonfigurasi dua ini, teman-teman masuknya di IP DHCP teman-teman. DHCP untuk apa? DHCP untuk yang WLAN 1 ini. Masuk ke menu IP DHCP server. Kemudian masuk ke tab DHCP, teman-teman. Nih, klik DHCP setup. Arahkan untuk DHCP server interface-nya yang WLAN 1 tadi. Next lagi. Kemudian di next. Nah, ini untuk nanti range IP yang akan dikasihkan ke klien. Tadi kan gateway-nya 192.110.20.2, maka karena ini /24 sebetulnya dari 0 ya teman-teman, dari 0 sampai 254. 0 itu karena network. Kemudian untuk gateway-nya itu 2, maka 1 masih bisa digunakan. 20.1 berarti lanjut ke 20.3, lanjut sampai 254. Next. Untuk DNS server tadi kan diminta ini ya, primary-nya 888. Sedangkan di sini karena kita tadi ketika mengaktifkan IP DHCP client, kemudian ininya di checklist nih, use peer DNS, kemudian defaultnya dia ini, maka DNS-nya biasanya dinamik. Nah, ini jadi dinamik mengikuti dari ISP. Nah, karena di soal ada permintaan yang primary-nya itu yang 888, maka ini kita buang aja. Nah, 88 yang primary. Di next. Nah, ini list time teman-teman. List time-nya diminta 8 jam. 8, kemudian kan 8 jam pas ini dibuat 0. 8 ini jam, 00 yang blok kedua ini adalah menit, blok yang ketiga ini adalah detik. Next. Oke, selesai. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan kenapa ini merah, jawab saja karena ini belum ada klien yang terkoneksi ke WLAN. Nanti kalau udah ada perangkat yang terkoneksi ke WLAN, dia berubah warna, dia akan menjadi aktif teman-teman. Oke, selesai. Berarti yang ini udah beres ya teman-teman. Yang ini udah beres. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router lagi nih. Ini berarti dynamic routing router A ke B, static routing router B ke internet. Oh, ini jadi gini teman-teman. Dynamic routing router A ke B. Untuk dynamic routing saya mau menggunakan OSPF. Ini kita dimintanya ke router A ke B, teman-teman ya, router A ke B. Sedangkan static routingnya router B ke internet. Berarti tadi ada sedikit konfigurasi yang agak keliru teman-teman. Karena kalau ngeliat di soal, router A itu dia tidak ada default route ke internet. Tapi yang ada default route ke internet itu yang router B justru ya. Tuh, router B. Tadi waktu kita di router A, kan kita tadi ngaktifin ini nih. Nah, ini default route. Jadi ini dia langsung connect ke internet. Nah, ini nggak boleh kalau di soal. Jadi internetnya justru harus lewat router B. IP routes tuh. Jadi otomatis di sini ya. Sedangkan kalau ini kita buang nih di 0 kayak gini, maka dia ini akan hilang. Nah, akan hilang dan si router belum terkoneksi ke internet. Oke, udah ya teman-teman. Udah saya rubah sesuai dengan permintaan soal. Sekarang kita mau melakukan konfigurasi routing. Kita routingnya OSPF. Masuk ke routing, kemudian pilih OSPF. Kemudian teman-teman masuk ke tab network.
Nah, kita tambahkan. Ini kita masukkan IP yang ada di sini, teman-teman. Oke, 10.172.1.0/29. Ini networknya ya yang dimasukkan. Kemudian tambah lagi yang untuk ke arah klien. 192.210.10.0/24. Oke, selesai. Nanti untuk ngecek routingannya jalan apa enggak, di sini IP routes. Ini belum ya, karena di router tetangganya atau di router B belum kita config. Sekarang kita lanjut config yang di router B. Routing OSPF. Oh iya teman-teman, sorry. Tadi di soal ini kan static routing. Berarti kalau static routing ini default route-nya nggak boleh dinamik nih teman-teman. Jadi harus static. Yang ini IP DHCP client. Ini kan dia otomatis nih. Ini masih dynamic, ini dimintanya static. Untuk mempermudah gini teman-teman, biar nggak repot ya. Di sini double klik aja nih yang di dash ini. Double klik, kemudian copy aja teman-teman. Copy, kemudian saya copy. Oke. Ini klik oke lagi. Nah, setelah ini diklik oke kayak gini, baru masuk ke yang di DHCP client. Double klik, nah ininya defaultnya di 0. Play, oke. Maka yang aktif yang barusan kita buat yang di copy tadi ya. Oke, udah. Ini sudah sesuai dengan permintaan soal, juga udah dibuat static routing ke internetnya. Sekarang kita tinggal buat dynamic routing yang untuk ke router A. Caranya sama, tinggal masuk ke routing, pilih OSPF, networks. IP-nya coba kita munculin dulu biar mudah. Di network ya teman-teman. Kemudian masukkan 10.172.1.0/29. Play, oke. Belum. Kemudian untuk yang WLAN-nya kita masukkan juga 192.110.20.0/24. Play, oke. Harusnya teman-teman gini ya, karena tadi kan permintaannya gini. Router A itu tidak ada static routing ke internet. Jadi default route untuk router A itu nantinya dikasihnya oleh si router B dengan cara redistribute default route teman-teman. Jadi kalau nanti si klien di router A ini pengen ke internet, itu enggak gini, enggak langsung dari router A langsung ke internet, enggak. Jadi dari router A dilempar dulu ke router B, baru dilempar ke internet. Seperti itu teman-teman ya. Kayak ini belum jalan karena tadi kan si router A itu enggak punya default route ke internet. Jadi default route-nya itu dikasih dari router B. Nah, supaya router B ini ngasih default route ke sini, maka harus redistribute teman-teman. Caranya masuk ke instance di router B ya, masuk ke instance. Kemudian yang ini, yang default ini double klik. Nah, di sini redistribute default route, ininya pilih always AS tipe 1. Oh, itu apa maksudnya? Paling nanti ya di video terbisa nanti kita bahas fungsi-fungsi yang ada di sini. Sekarang kita arahkan saja ke always AS tipe 1. Kalau sudah di apply, oke. Kita lihat di sini apakah nanti akan ada perubahan. Nah, aktif ya. Jadi ada default route ke internet itu statusnya dynamic aktif OSPF. Artinya ini yang ngasihnya si router ini 10.172.1.3. Berarti si router B yang ini 10.172.1.3. Oke, aman teman-teman, udah jalan. Oke. Kemudian coba kita cek yang di sini IP route. Nah, ini juga sudah ada nih 192.210.10.0 dynamic active OSPF. Berarti ini yang jalur LAN di router A. Aman ya? Dah. Kita kembali lagi ke soal. Berarti untuk yang ini sudah selesai.
Dynamic routing untuk router A ke B aman, static routing ke routing B ke internet aman. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke konfigurasi proxy server, di sini ada satu langkah lagi yang harus teman-teman lakukan. Langkah tersebut yaitu teman-teman harus melakukan konfigurasi firewall NAT. Fungsinya supaya nanti klien yang ada di bawah router A dan router B itu bisa internetan, teman-teman. Di sini ya. Ke NAT tambah, kemudian chainnya source NAT, out interface-nya enter 1, action-nya must query. Play oke. Begitu juga dengan router B. IP firewall, kemudian di NAT tambah chainnya source NAT, out interface-nya header 1 itu jadi si router itu terkoneksi keluar melalui header 1, itu maksudnya. Kalau misalkan teman-teman sumber internetnya dimasukkan ke header 2, maka out interface-nya ya header 2. Sesuaikan dengan port yang tersambung ke internet. Action must query. Play oke. Selesai, teman-teman. Oke, dengan cara seperti ini, dengan kita mengaktifkan NAT, maka klien-klien yang ada di bawah router A dan router B itu bisa terkoneksi ke internet. Kemudian bisa juga kita lakukan verifikasi dulu. Ini router kita bener-bener udah connect ke internet apa belum sih? Dengan cara bisa ke sini. Bukan ke IP tapi ke tools. Ke tools, kemudian klik ping ini, teman-teman. Nah, di sini misalkan ke 88. Coba start. Oke, udah connect ya, teman-teman. Aman. Begitu juga dengan router B. Terus kemudian ping sini 888 start, aman. Replay ya. Oke. Berarti konfigurasi kita sampai di dinamik ini udah aman. Kemudian internet juga sudah connect. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi proxy. Sebelum melakukan konfigurasi, kita review dulu, teman-teman. Apa sih permintaannya? Oke, di sini untuk sistem keamanan kita diminta melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal. Berarti jaringan lokal kabel. Ini berarti di router A. Jadi yang mengaktifkan proxy itu hanya router A, teman-teman. Yang mana port proxy-nya diarahkan ke sini ke 3128, kemudian cache manajernya nomor absen plus nama peserta @sekolah.sch.id, kemudian visible hostnya www.sekolah.sch.id. Untuk visible host name ini di Mikrotik nggak ada, teman-teman, adanya di Linux. Kita lanjut, modenya itu menggunakan transparent. Kemudian ini ada tambahan nih, teman-teman, saya tambahin blocking set HTTPS dan blocking set HTTP. Sebetulnya kalau dari bawaan soalnya cuma ada ini nih ya, blocking set HTTPS di sininya. HTTPS. Kemudian Linux ORG. Nah, ini ada agak sedikit tricky, teman-teman. Jadi ketika kita mengaktifkan proxy server, kita mau melakukan blokir untuk website, itu yang bisa diblokir oleh proxy itu website yang HTTP atau yang portnya 80, yang ini, teman-teman. Ini bisa. Sedangkan kalau website yang menggunakan HTTPS, yang mana HTTPS itu dia bekerjanya atau jalannya itu di port 443, itu nggak bisa diblokir oleh proxy. Terus gimana caranya supaya yang HTTPS itu bisa diblokir? Nah, ini saya sediakan, kita menggunakan service yang namanya layer 7 protokol atau layer 7 protokol. Nah, ini bisa nanti untuk ngeblokir site-site atau website yang menggunakan HTTPS. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya terkait HTTPS dan HTTP. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi, teman-teman. Kita aktifkan proxy server di router A. Kita masuk ke router A. Kemudian untuk mengaktifkan proxy, masuk ke menu IP, teman-teman. Terus pilih web proxy. Oke. Kemudian enable. Portnya sesuaikan dengan permintaan di sini 3128. Kemudian webmaster
Cache administratornya yang ini, nomor absen plus nama peserta 10 Musni at sekolah.sch.id. Ini udah seperti ini benar. Kemudian kita checklist change on this. Tujuannya supaya nanti disimpannya itu ke hard disk bukan ke RAM. Kalau sudah di offline. Kemudian site yang mau di blockingnya ini karena tadi ya untuk web browser itu bisanya hanya yang website menggunakan HTTP. Cara ngefilternya masuk ke menu akses di sini, tambahkan. Nah di sini destination hostnya masukkan linux.co.id. Actionnya di ini teman-teman, kemudian di apply, oke. Kemudian gini, kita coba aja teman-teman ya supaya nggak penasaran. Yang website HTTPS ini kita masukkan juga di sini. Linux.org. Ini deny, fly, oke. Oke, selesai. Oke. Ini udah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan, kemudian supaya web proxy-nya jalan, teman-teman harus ngebuat rule baru di firewall di sini, di NAT. Nah, di sini jadi memaksa si klien buat ngarahin ke port yang tadi tuh, ke port 3128. Di sini chainnya destination NAT, kemudian in interface itu yang mau dipaksa dibelokin ke proxy itu jalur mana? Kan yang mau dipaksa dibelokin ke proxy itu adalah yang jalur LAN ya. Yang mana jalur LAN itu tadi melalui header 2. Kemudian di actionnya teman-teman di sini pilih redirect. Portnya masukin nih 3128. Kemudian tadi ada yang kelewat teman-teman di sini, destination port protocol TCP, kemudian portnya ini 80. Udah ya, play, oke. Sudah beres teman-teman. Di sini masih 0 untuk paketnya. Oke, harusnya untuk konfigurasi proxy sudah selesai. Tinggal nanti kita akan uji coba juga yang ini, yang blocking site HTTPS. Meskipun tadi kita tambahkan yang HTTPS di proxy itu sudah dipastikan memang gak bakalan running, gak bakalan berhasil, maka untuk alternatifnya kita menggunakan layer 7 protokol. Tapi ini nanti di akhir aja teman-teman ya. Sekarang kita lakukan ini dulu, lakukan pengujian. Yang mana nanti untuk pengujian saya menggunakan laptop teman-teman, jadi berbeda dengan komputer yang saya gunakan untuk konfigurasi ini. Saya sudah sediakan laptop, yang mana nanti di laptop itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan tes koneksi proxy-nya teman-teman. Jadi nanti ada laptop yang kita pasang di router A di port 2. Oke, kita langsung ke pengujian ya teman-teman. Oke teman-teman. Ini real device-nya yang tadi saya lakukan konfigurasi. Saya sudah pasang kabel yang ini teman-teman dari port 2 ya, port 2 router A ini masuk ke laptop teman-teman. Nah kita akan lanjut setting di laptop ya teman-teman. Kita akan lakukan setting, IP-nya manual kan tadi itu. Oke, kita lanjut setting di laptop teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut setting IP di laptop. Kita masuk ke control panel teman-teman. Kemudian teman-teman pilih yang ini, network and sharing center. Kemudian ini ya. Nah di sini pilih yang change adapter. Oke. Ini langkah pertama kalau teman-teman mau nyeting atau mau melakukan konfigurasi IP address. Atau ada cara yang kedua seperti ini teman-teman.
Jadi teman-teman tinggal ke menu, tekan tombol Windows, kemudian berbarengan tekan huruf R. Nah di sini teman-teman ketikkan ini ncpa titik cpl, enter. Nah, maka akan langsung ke sini teman-teman. Itu cara cepatnya ya teman-teman. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi di IP addressnya. Oke, kita pilih yang IP version 4 properties, kemudian masukkan IP-nya 192, kemudian 210, kemudian 10, kemudian saya menggunakan IP 10 ya nomor absennya. Selanjutnya kita klik tab aja teman-teman, lanjut tab lagi, masukkan 192 untuk gateway-nya, 210.10.2 ya teman-teman. Tadi kan gateway yang ada di soal adalah 2. Kemudian untuk DNS-nya masukannya 88. Kalau sudah oke, yes, close. Oke, kita tes koneksi, masuk ke CMD, kemudian coba kita ping dulu apa connect ke Google aja. Oke, sudah aman, tes koneksinya aman ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan tes yang tadi, proxy, apakah jalan apakah enggak. Tes koneksi ya teman-teman. Sebelum tes koneksi kita mau coba tes ini dulu, tes koneksi ke internet. Tadi sudah aman, sekarang kita tes ke router teman-teman. Tes ke router ya. Cara tes ke router itu sama kayak tadi, ping, kemudian kita coba ping gateway-nya 192.210.10.2 ya teman-teman. Itu kan IP yang dipasang di interface ada 2. Coba. Sudah aman, berarti koneksi ke router sudah aman. Itu ke router A. Coba sekarang kita coba tes koneksi ke router B teman-teman. Untuk ngetes koneksi ke router B, kita bisa ping ke IP yang IP WLAN 192 kemudian 110.20.2 aman. Berarti untuk koneksi yang menggunakan IP statik tadi kita udah berhasil, kemudian tes koneksi ke router A dan router B juga sudah berhasil. Nanti kita tinggal tes koneksi ke yang dinamik, yang mana nanti tes koneksi dinamik itu kita menggunakan handphone bisa, atau menggunakan laptop ini juga. Namun kabelnya nanti kita copot dulu, kita menggunakan yang wireless teman-teman. Oke, udah aman ya, secara koneksi aman. Sekarang kita lakukan tes koneksi untuk web proxy yang tadi teman-teman. Kita tes, mudah-mudahan berhasil ya. Kita ke mode tamu atau gowes teman-teman, masukkan yang linux.co.id. Oke, aman teman-teman, berhasil ya. Jadi untuk koneksi ke linux.co.id berhasil diblokir oleh web proxy. Nih, kalau kita coba ke Google harusnya bisa. Nah, kan bisa, berarti koneksi ke linux.co.id tadi berhasil diblokir oleh web proxy. Tadi kan kita menginputkan juga di akses tadi itu koneksi ke yang HTTPS. Harusnya sih nggak berhasil ya. Coba linux.org. Harusnya bisa kebuka. Nah ini. Kenapa? Karena web proxy itu hanya bisa jalan untuk website yang HTTP. Kalau yang HTTPS tidak bisa. Oke, aman teman-teman. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi layer 7 protokol teman-teman. Kita akan blokir website linux.org. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya oleh penguji untuk ngeblokir website yang HTTPS, teman-teman bisa jawab bisa menggunakan layer 7 protokol. Sedangkan kalau untuk ngeblokir website yang menggunakan HTTP itu bisa menggunakan web proxy. Oke, lanjut teman-teman, kita setting layer 7 protokolnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan.
tadi kita sudah lakukan tes koneksi untuk proxy server. Alhamdulillah sudah berhasil. Berarti yang ada di sini kita tandain sudah berhasil ya. Kemudian yang ini sudah berhasil. Tinggal yang HTTPS. Kemudian tadi ini belum saya jelaskan ya teman-teman, yang transparan. Jadi artinya gini teman-teman, transparan itu jadi penjelasannya gini. Jadi ketika klien yang ada di bawah router itu melakukan request, misalkan dia melakukan request ke internet, dia nggak bakalan tahu sama si router itu dibelokin ke proxy, ke port 3128. Dia taunya ya ke internet aja, padahal sama si router itu dibelokin ke proxy. Nah, kenapa bisa si klien itu nggak tahu ya? Karena kita mengaktifkan yang namanya mode transparan. Jadi kalau kita mengaktifkan proxy dan kemudian transparannya itu di yes, maka klien tidak bakalan tahu yang terjadi di belakangnya gitu teman-teman ya. Oke, itu penjelasannya. Kemudian kita sekarang akan lakukan konfigurasi blokir HTTPS, yaitu menggunakan layer 7 protokol. Sebelum kita masuk ke sini, tadi di sini kan udah selesai ya. IP static ini kita berhasil, kemudian tes koneksi ke router juga kita berhasil. Kemudian tes antar klien ini nanti terakhir. Jadi kita ini dulu nih tes yang WLAN-nya, nanti kita pakai handphone aja teman-teman. Lanjut teman-teman, sekarang kita lakukan setting untuk layer 7 protokol. Itu adanya di router A ya. Masuk ke menu firewall teman-teman. Kemudian, nah di menu firewall ini ada paling ujung layer 7 protokol. Tinggal klik tambah. Kemudian kita kasih blokir Linux misalnya ini. Kemudian untuk regular expressionnya, ini kodenya ditulis menggunakan regular expression. Untuk cara pengetikan kodenya seperti ini. Segitiga atas, kemudian titik, kemudian bintang. Dan teman-teman buka kurung, di dalamnya masukkan Linux. Itu karena ada titik, maka teman-teman harus menambahkan ini. Backslash kemudian titik. Nah, di belakangnya itu titik, kemudian kasih bintang. Selesai, kemudian play, oke. Nah, setelah ini layer 7 protokol itu penyaring ya teman-teman ya, saringan lah. Nah, nanti untuk manggil si saringannya itu ya kita masuk ke sini, ke filter rules di firewall, kemudian masuk ke tab filter rules, kemudian tambah. Pilihnya chainnya itu forward teman-teman. Kenapa? Karena itu nanti sama si router kan tujuannya kita mengakses keluar ya, ke website luar. Jadi si yang memprosesnya itu bukan di dalam router, tapi cuma dilewatin doang gitu sama si router, maka pilihnya forward. Sedangkan kalau yang input itu kalau misalkan dari PC mau masuk ke router itu namanya input. Sedangkan kalau kita mau menggunakan fitur output berarti itu dari router ke internet. Sedangkan kalau cuman mau ngelewatin doang gitu, jadi si router itu cuman fungsinya sebagai jembatan ngelewatin, maka pilihnya yang forward. Pilih forward, kemudian protokolnya itu TCP. Selanjutnya in interface ini teman-teman. In interface-nya kan tadi si kliennya itu lewat header 2, pilihnya header 2. Langkah selanjutnya teman-teman masuk ke chain ke advance. Di advance kemudian masuk ke layer 7 protokol. Nah, ini kan tadi yang kita buat di sini ya, saringannya blokir Linux. Actionnya langsung di drop teman-teman. Play, oke. Oke, config-nya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk config-nya ya. Selanjutnya kita akan tes lagi yang di laptop tadi. Kita akan lakukan tes apakah konfigurasi kita berhasil atau gagal teman-teman. Oke, kita lakukan konfigurasi di routernya. Konfigurasi pengetesan koneksi di laptop. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan tes koneksi di laptop yang tadi ya. Sekarang kita mau tes website yang HTTPS apakah berhasil keblokir. Linux
.org. Harusnya sih berhasil ya teman-teman, jadi si websitenya nggak kebuka. Oke, aman teman-teman, berhasil. Oke, berarti untuk konfigurasi layer 7 protokolnya berhasil. Jadi website yang HTTPS sudah berhasil kita blokir. Jadi nanti gitu teman-teman, kalau penguji nanya misalkan bagaimana cara ngeblokir website yang HTTPS, teman-teman tinggal jawab untuk ngeblokir website-website yang bekerja menggunakan HTTPS bisa menggunakan layer 7 protokol. Sedangkan kalau website-website yang bekerja di port 80 atau HTTP, teman-teman bisa jawab bisa menggunakan web proxy. Demikian teman-teman untuk konfigurasi web proxy, alhamdulillah sudah berhasil. Kita lanjut ke tes selanjutnya. Yang mana tes selanjutnya yaitu kita mau ngetes yang WiFi atau yang WLAN. Jadi nanti saya menggunakan handphone aja teman-teman, menggunakan handphone. Kemudian setelah nanti si handphone yang ini ya, handphonenya saya langsung aja nih, jadi langsung praktek langsung gitu teman-teman. Jadi nggak ada aplikasi virtual loh untuk handphone, tapi saya langsung di handphone yang ini. Kemudian nanti setelah handphone ini terkoneksi ke SSID atau ke WLAN yang ada di router B, nah nanti akan kita lakukan tes ping. Apakah tes yang terakhir tadi berhasil apa enggak? Tes terakhir tadi tes koneksi antar klien. Oke teman-teman, saat ini kita mau melakukan koneksi yang WLAN teman-teman. Ini saya sudah sediakan handphone, langsung aja teman-teman ya. Kita tes, kita koneksikan ke SSID yang kita buat tadi, ya ini teman-teman, yang Musni 10 Musni. Oke, untuk passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian klik connect. Oke. Untuk SSID-nya atau untuk wilayahnya berhasil teman-teman. Berhasil kita konfigurasi, kita cek dapat IP berapa. Nah, ini untuk IP-nya dapat 192.110.20.1. Berarti tadi kan ada permintaan untuk klien yang terkoneksi ke WLAN itu harus dinamik ya teman-teman IP-nya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya tinggal satu tes koneksi lagi, yaitu koneksi antar klien. Jadi harusnya dari router harusnya dari laptop ke handphone ini harusnya bisa saling ping. Kita tes ya teman-teman. IP-nya 192.110.20.1. Oke, kita tes dari laptop teman-teman. Oke, kita tes yang di laptop ya teman-teman. Kita tes, ini kita buang dulu. Sekarang ini masih menggunakan LAN ya, tuh teman-teman, masih menggunakan LAN. Sekarang kita coba ping. Kemudian kita ping 192, kemudian 110, kemudian 20.1 tadi ya. Oke, mantap teman-teman. Sekarang koneksi antar klien alhamdulillah sudah aman juga nih. Tuh. Ini koneksi ke HP. Udah aman. Artinya seluruh permintaan dari soal yang tadi kita kerjakan itu sudah berhasil semua teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini udah berhasil. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan tes. Tadi kita melakukan tes di laptop dan di handphone. Artinya untuk langkah-langkah pengujian di setiap perangkat ini kita berhasil semua. IP statik tadi berhasil, kemudian handphone tadi dapat IP dinamis dari WLAN-nya. Kemudian tadi terakhir kita melakukan tes koneksi antar klien dan alhamdulillah replay juga. Artinya
konfigurasi yang kita lakukan dari poin A, B, C, kemudian sampai ini ya, sampai tes koneksi antar klien itu berhasil. Oke, gitu teman-teman. Alhamdulillah. Langkah selanjutnya berarti lakukan dokumentasi jaring secara sederhana. Ini kembali lagi ke sekolah teman-teman ya, ataukah ada dokumentasi atau tidak. Oke teman-teman, saya rasa pembahasan untuk uji kompetensi keahlian jurusan TKJ paket 2 saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran, ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman untuk belajar ya teman-teman. Dan mudah-mudahan saya doakan juga teman-teman yang mau uji kompetensi kejuruan lulus semua. Dan nanti di channel ini juga akan saya buat tips-tips atau pengalaman-pengalaman selama saya berkarir di dunia IT. Nanti akan saya buatkan juga tutorial terkait Mikrotik, kemudian Cisco, Juniper. Nanti saya buatkan juga tutorial Ubiquiti, Ruji. Dan mudah-mudahan nanti saya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga selalu bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Demikian teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.